Padahal sudah saya pasang kain ini yang warna hijau, tidak mau dia berubah backgroundnya. Kelihatan leh. Soalnya tidak polos, Bu. Iya, Ada mendadak coraknya, ada di coraknya. rumah MCB-nya itu tuh main-main, mati menyala. Jadi WiFi ikut mati menyala. Tadi saya numpang di sini. Rapinya di luar. Makanya saya lihat, kenapa kayak ada struktur di belakang gitu. Rapi sekali di sini, beribu di sini. Sebentar saya pakai ini saja. Banyak tahanan di belakang. Apa betul saya kemarin nih. Jadi sudah ujian belum, Kak? Belum di riset. Nanti betul-betul mau ujian baru hubungi panitia. Langsung harus ujian setelah gitu. Memang ketua kelas barangkali dikasih astaga kemarin itu stres saya. Semangat. Banyak yang begitu, Kak. Iya, tidak masalahnya ini barangkali sudah 15 menit atau apa toh. Tidak ada sama sekali kosong melompong itu lembar jawaban. Apa semua terlihat di situ, Hama kasih humas nama. Tapi jadi kelompok 3 itu selesai semua ujian. Sudah. Karena baru kayaknya di angkatan 78 itu baru kelompok 3 yang selesai ujian. Sebagian. Luar biasa. Luar biasa kelompok 3. Luar biasa. Karena ada yang nanti mungkin hari ini atau nanti hari Senin. Karena kelompok 3 sangat kompak. Terlewat kompak. Aduh. Mau keluar kamu? Bagus tadi menyala mic-nya. Untung tidak ada suara-suara. Untung dia ada lagi bagombal istrinya. Sudah melapor tadi saya sama Pak Afgan, dia bilang tidak apa. Yang penting sebenarnya melapor supaya ada catatannya toh. Iya. Biarlah kelihatan. Yang penting masih yang ada. Mau dilihat ini, Ibu yang mau dilihat ini. Bukannya Ibu Koma. Iya. Yang penting kelihatan mukanya, Bu. Itulah. Jelas. Kelihatan atau sedikit merah-merah putihnya di belakang. Bu Wayan. Bu Wayan, bagaimana video Bu Wayan? Sudah dipotong? Tidak bagus hasilnya, biarlah. Oke. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, ada kedengaran suara ribut-ribut di situ? Ada kedengaran ya? Kalau kedengaran kasih tahu saya ya. Kalau ada suara-suara lain ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Ada orang main bulu tangkis di belakang itu. Kalau nanti terganggu kasih tahu dan saya pindah ke depan. Baik, hari ini apa judul materinya ini? Saya tidak tercover dalam jadwal saya pagi ini. Bimbingan penulisan, Pak. Rancangan penulisan. Siap. Kemarin kita ketemu apa itu? Waktu kemarin itu. Bimbingan penulisan juga kan? Oh, pembimbingan hari ini. Oh. Tunggu dulu, coba lihat web jadwalnya. Pembimbingan apa? Pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi Pak hari ini. Kalau kemarin itu coaching agenda pembelajaran. Oh, kemarin saya coaching agenda ya. Iya, Pak. Ini angkatan 78 ya? Ya, Pak. Tapi kita kan bicara kemarin, tidak bicara bimbingan penulisan tidak? Sudah ada. Sudah ada sedikit, Pak. Materi. Kan ada materinya yang saya susun dari 1, 2, dan seterusnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya cek ya. Ya, Pak. Saya bisa
Maaf Pak, tidak kedengaran suaranya. Pak, tidak terdengar suaranya, Pak. Mic-nya masih termute, Pak. Oke, saya mau cari materi tadi. Saya coba share dulu ya. Mudah-mudahan bisa saya share screen dulu. Nah, saya mau tanya, ini belum kita bicarakan ini. Coba lihat baik-baik. Nah, kedengaran suara ribut di situ, kedengaran suara ribut. Kedengaran, Pak. Oh, iya. Iya, kedengaran, Pak. Saya pindah dulu ya. Siap, Pak. Nyalakan lampu ini, ambilkan saya duluan. Meja. Nyalakan lampu tengah. No, mata duluan, cok cas aneh, cok segi aneh, supaya saya tangkap sini. Ribut orang main bulu tangkis ini. Tertangkap dia. Ada cok di situ supaya masuk di situ juga kipas angin. Ini. Iya, masukkan kipas angin itu. Cok bukan sikat bawah. Oh, tidak kipas angin tidak. Oh, ada cok ini. Kalau masih kedengaran nanti suara itu kasih tahu saya, supaya saya pindah lagi.
Pak. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kedengaran suara? Kedengaran, Pak. Dengaran, Pak. Kurang tinggi ya. Tunggu dulu. Kurang tinggi. Nah, coba lihat materinya. Bukan ini yang kita bicarakan kemarin itu? Bukan? Iya, Pak. Pak, Kemarin ini ini, sudah, Pak. Sudah dijelaskan kemarin, Pak. Yang ini? Iya, Ya, Sampai di sini? sudah, Pak. satu lagi, Pak. Hah? Ini Turun juga sudah? Ini juga sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oh, berarti hari ini bimbingan penulisan. Bimbingan penulisan itu artinya tulisannya Bapak dan Ibu yang saya periksa. Tunggu, mau seminar ini kapan kita mau seminar ini? Kapan seminarnya? Tanggal 17 Juni, Pak. Oh, masih lama sekali. Berarti keliru ini. Saya pikir kemarin masih umpan balik pendalaman agenda kemarin, bukan? Bukan umpan balik. Yang kemarin coaching Bukan, agenda, Pak. Pak. Hah? Coaching kemarin, Pak, itu coaching. Oke. Berarti materi ini saya belum sampaikan. Sudah, Pak. Sudah Sudah disampaikan disampaikan pada saat kemarin coaching juga. kemarin, Pak. Aduh, ini materi jadwalnya memang. Kalau yang tanggal 27 itu bimbingan penulisan rancangan. Hari ini tanggal 20. Tanggal 20 berapa ini? 9. 9, Pak. 9. Di jadwalnya teman-teman tulisannya. Pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi, Pak. Oh, kalau begitu begini. Kita manfaatkan waktu ini bukan untuk materi ini. Asalkan ini kan saya sudah jelaskan ya. Sudah, Pak. Sudah jelaskan. Ya, oke. Sampai di sini ya. Iya, Pak. Bahkan sudah ada tugasnya ya. Sudah periksa di Kolopjar. Ada tugas saya sudah upload itu. Mudah-mudahan teman sudah cek di Kolopjar. Jangan sampai teman-teman tidak bikin tugas di situ ya, karena itu jejak digital. Nilainya langsung jangan sampai Bapak dan Ibu abaikan itu. Nanti akan mengurangi nilainya teman-teman. Yang tanggal Baik. berapa, Pak? Ya, Yang tanggal berapa, Pak, tugasnya? saya sudah urut satu kali semua 11 hari itu. Karena nanti saya periksa ulang. Mulai tanggal 28. Nah, tanggal 28 kalau tidak salah itu. Di situ saya taruh keterangan di Kolopjar itu tugas dikerjakan sesuai dengan jadi lihat saja tanggalnya, tidak apa-apa terlambat disampaikan, tidak ada masalah terlambat. Tetapi cara menyelesaikannya itu saya urut menurut tanggal yang tersedia di jadwal itu yang ada dalam catatan saya. Karena setelah materi bimbingan penulisan rancangan aktualisasi itu ada 11 hari jedahnya. 11 hari itu digunakan untuk mengerjakan tugas. Karena dia masuk dalam asinkronus. Nanti teman-teman lihat saja. Jadi kalau begitu, nah setelah hari ini kapan lagi kita ketemu lagi? Sudah tidak ada ya? Tanggal 4. Tanggal 4. 14. Tanggal 14, Pak. 14. Itu sudah persiapan itu, sudah memeriksa itu. Tanggal 15, Bapak. Nah hari ini bimbingan penulisan, kalau bimbingan pra-evaluasi. Nah sekarang ini bimbingan penulisan ya. Jadi saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan tulisannya, mungkin tidak semua ya. Saya stop share dulu ya. Ini kan sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Sekali lagi saya yakinkan Bapak dan Ibu ini sudah selesai, saya sudah sampaikan ya. Sudah, Pak. Nah, sudah, Sudah, saya Pak. stop share ya. Saya stop share. Sekarang begini. Waktu ini kita gunakan untuk melihat, walaupun tidak semua karena waktu kita sangat terbatas. Nah, sampel saja, mungkin kita kan akan selesai sampai dengan jam
Sampai jam berapa? Bunda? Setengah 12, Pak. Setengah 12. Kira-kira 3 orang lah. 3 orang bisa selesai kita. Nah, olehnya itu saya serahkan kepada teman-teman siapa yang siap. Siap disajikan, kemudian yang disajikan itu bukan lagi bab 1, bab 2-nya ya, langsung pada validasi isunya. Karena ini bimbingan, nanti saya tunjukkan. Nah, ini sudah benar, ini nanti ditambah, ini terlalu berlebihan. Nah, kita cek sama-sama. Nah, olehnya itu saya persilakan siapa yang sudah siap duluan, kita periksa. Ini kesempatan terbaik karena ada 10 orang yang koreksi. Pasti maksimal hasilnya. Ayo, siapa punya duluan? Jangan-jangan belum ada yang siap ini. Adakah? Ada yang siap? Paling tidak validasi isu dan rancangan. Karena itu intinya. Bab 1, bab 2 saya tidak periksa karena 80% sama. Hampir semua sama itu teorinya. Kecuali yang berbeda di bab 1 itu profil organisasi pasti beda. Kemudian uraian tugas beda. Nah, yang lainnya sudah sama semua, 80% sama. Bahkan itu boleh di copy paste karena teorinya sama. Nah, di luar itu masih kedengaran suara di situ, suaranya orang rame-rame? Tidak lagi. Nggak terlalu kencang juga, Pak. Masih kedengaran? Suaranya orang teriak-teriak masih kedengaran? Kedengaran tapi nggak terlalu kencang, Pak. Tidak terlalu, Pak. Sini saja ya. Ya, di situ. Nah, lanjut. Sekarang siapa yang siap? Bisa mungkin Pak, Ya. saya punya dikoreksi. Harusnya teman-teman berebut karena ini momen untuk menyempurnakan. Kalau salah sih nggak ada masalah karena ini momen yang untuk bimbingan. Baik, kita ikuti sama-sama Pak Agus Tawakal. Silakan Pak Agus. Ya, Pak. Izin share screen. Kayaknya enggak, Pak, belum dikasih akses kayaknya saya, Pak. Oh, jadi saya buka dari sini kah? Coba saya tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Pak Agus ya, Pak Agus. Agus. Mana nama Pak Agus ini? Agus Tawakal. Sudah terbuka ini. Kayaknya aksesnya dari sana kali ya. Ya kayaknya, Pak. Sudah terbuka ini. Sudah. Saya coba lagi barangkali, Pak. Bagaimana caranya ini? Siapa yang tahu? Untuk akses share screen-nya ini. Saya pindahkan bagaimana ini? Ibu Mimi mungkin atau Pak Dwi tahu. Bagaimana? Tidak jelas Pak Agus. Ibu Mimi barangkali atau Pak Dwi Ya? tahu. Ada yang tahu? Coba. Ada biasa ini, muncul Pak Dwi. dua tulisan Pak. Ada yang satu mengizinkan orang lain untuk melakukan share screen. Biasanya dipilih yang itu. Itu dilihat di participation. Di share screen-nya Pak. Diklik yang tanda panah. Oh, di share screen ya? Iya. Oh, di share screen ya? Oke. Iya. Oh, ini ibu yang muncul di share screen ini. Oh, coaching. Lantas dari share screen itu saya klik yang mana? Ada yang untuk mengizinkan orang lain Pak, yang multiple, kalau tidak salah multiple apa begitu. Di sini ada di bawahnya share computer zone dengan optimize screen sharing for video clip. Kemudian PowerPoint. Oh, Berarti mungkin dari Pak Afyan barangkali. Oh, dari sana kali ya? mungkin Pak. Iya. Ya, kalau tidak bisa, enggak bisa ya. Ini yang bisa ini PowerPoint, oh ini kali ya. Coba saya klikin ya. Coba ya. Bismillah. Bisa Pak Tawakal? Bisa? Belum, Pak, belum. Belum bisa ya? Belum bisa ya. Mungkin Sudah. Mungkin cuma Bapu barangkali yang bisa share screen di sini. Iya, cuma saya hostnya di sini, makanya saya mau pindahkan
cara memindahkannya itu. Atau di Tapi apa, saya bisa, reactions. tapi saya Hah? bisa Pak. Kalau mau lakukan share screen bisa. Oh, ibu saja, ibu. Ibu dulu. Belum siap saya Pak. Sementara saya kumpul-kumpul ini Ya, anunya. ya, anu saja dulu. Masa ibu bisa, yang lain tidak bisa? Kok bisa? Coba Ya? saya, Pak. Ah, Iya, coba, Ibu. coba. Coba Asniwar, ya. Ah, ini bisa. Kok Pak Ih, Agus Pak, tidak Pak bisa? Saman, Pak Agus. Ini Ya, bisa ini. Kelihatan Ibu. Tapi Oh, kayaknya yang iya. bermasalah. Ah, bisa. Saya Sebentar punya. saya baca, Pak Ibu Komang, saya sebentar baca. Saya punya, Pak. Siapa punya yang naik gitu? Itu Ibu Komang punya, Pak. Ibu Komang. Tuh, baik, tidak ada masalah. Ini kan cuma contoh saja. Coba kita lihat bersama. Belum sempurna sekali, Pak. Ya, Karena saya pikir namanya juga masih bimbingan. Sebagai guru di SDN Banawa, penulis melihat ada beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan SDN Banawa. Di antaranya itu satu, kurangnya minat membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2. Oke, manajemen ASN. Pelayanan publik. pelayanan publik, Pak. Kurangnya minat berhitung pada mata pelajaran matematika, pelayanan publik. Rendahnya minat guru terhadap pemanfaatan IT, manajemen ASN. Satu yang belum ada, Ibu. Nah, ini berlaku untuk semua ya, bukan cuma Ibu Komang. Siap, Satu Pak. yang belum ada isunya terwakili, Ibu, whole of government. Dan isu itu sesuai dengan ketentuannya minimal mewakili 3 mapel yang ada di kedudukan dan peran. Nah, jadi koreksi pertama di situ Ibu Komang ya. Siap, Pak. Koreksi pertama itu. Ini berlaku untuk semua. Tidak hanya Ibu Komang, hanya kebetulan yang kita lihat ini tulisannya Ibu Komang. Oke. Nah, saya mau arahkan begini supaya cepat, kurangnya minat berhitung, rendahnya minat guru terhadap pemanfaatan. Harus saja di situ begini. Di era COVID ini kira-kira kerjasama apa yang diharapkan sekolah dengan kesehatan misalnya, dengan puskesmas di era COVID ini? Kurangnya sosialisasi, Pak, dari puskesmas barangkali. Belum masih kurangnya sosialisasi prokes pembelajaran di saat pandemik. Nah, itu saja. Ya, kalau itu sudah membutuhkan koordinasi itu. Masa sudah kriteria apa ini? Masa sudah mapelnya whole of government. Siap, Pak. Tapi sempat, Pak, di sekolah itu didatangi mahasiswa. Mahasiswa itu yang memberikan sosialisasi tentang prokes itu, Pak. Ya, Jadi, mahasiswa. Yang Ibu maksud tadi kan puskesmas. oh, berarti beda, Pak ya? Ya, Siap, Pak. Siap. bila perlu belum adanya kalau memang faktanya belum ada. Kalau Siap, kurang Pak. berarti pernah ada ya. Tidak pernah, Pak. Adanya sosialisasi. Ya. Jadi pertanyaannya begini, kalau dilihat isunya itu sangat strategis, sangat bagus diangkat. Nah, kemudian dia tidak lolos verifikasi melalui alat tertentu. Katakanlah verifikasi. Nah, kira-kira di mana jatuhnya dia itu? Padahal sangat bagus isu itu. Ibu Komang, kira-kira kalau dibawa ke tabel, coba lanjut ke tabel. Mana tabelnya? Ya, sip. Nah, kalau seandainya isu WOG tadi dimasukkan, kita masukkan ya, dan memang itu wajib dimasukkan ya, harus dimasukkan ya. Nah, ini dulu. Ya, ini nilai tertinggi kan? Ya, stop Ibu, stop. Ya, stop di sini. Nilai tertinggi itu kurangnya minat belajar. Nah, WOG itu kira-kira nanti kenapa dia tidak terpenuhi kriteria validasi? Kira-kira di mana persoalannya ini? Padahal kalau kita lihat sepintas isunya sangat bagus, sangat strategis. Kalau cara begitu, Kasih kunci motor dulu.
Kasih dulu kunci motor. Beli ikan itu. Nah, lanjut. Pak, Ya, tadi lanjut. kalau saya Pak, kenapa saya dan mentor menentukan minat baca ini sebagai yang Tidak Ibu, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini. Kita kan nanti masukkan isu WOG tadi, belum adanya sosialisasi prokes di masa pandemik. Belum adanya sosialisasi prokes dalam pembelajaran di masa pandemik. Nah, pertanyaannya, kalau dilihat isunya itu sangat strategis. Bagus sekali isu itu diangkat. Nah, tapi dia tidak memenuhi syarat validasi. Tidak memenuhi syarat validasi melalui tabel APKL. Kira-kira di unsur mana jatuhnya? Dia jatuh di nilai mana dia? Sehingga dia tidak masuk nilai tertinggi. Ibu mau kira-kira jatuhnya yang membuat tidak tervalidasi dia menjadi isu utama karena apanya kira-kira Ibu? kelayakannya Pak. Bukan kelayakannya, karena layaknya. Oh, karena layaknya Pak. Layak. Tidak layak dia. Kenapa tidak layak? Karena mahal. Karena sumber daya waktu kita pasti terbatas. Di samping dia mahal, membangun komunikasi dengan puskesmas, karena ini dua kewenangan berbeda, kewenangan sekolah itu berbeda dengan kewenangan puskesmas. Maka diperlukan payung hukum yang lebih tinggi. Maka sulit untuk ditindaklanjuti. Maka L-nya mungkin nilainya 1. Walaupun yang lain tinggi. Aktualnya tinggi, problematiknya tinggi, halayaknya tinggi, sampai di L dia anjlok. Angkanya tinggal 1 atau paling tinggi 2. Nah, itulah sehingga rata-rata isu whole of government itu sulit diangkat oleh teman-teman LASAR karena waktunya cuma 30 hari. Nah, ini contoh untuk yang lain ya. Jangan sampai tidak masuk itu WOG. Pak Agus ya. Untung kita belum lihat bukunya ini. Ya Pak, berarti saya masukkan boleh itu Pak ya? Bukan boleh, wajib. Siap, Pak. Terima kasih. Penguji jeli, dia tanya mana isu yang mewakili whole of government. Siap Pak. Kan standarnya begitu, minimal 3 mapel itu terwakili dalam isu. Karena itu kedudukan dan peran kita itu. Kedudukan dan peran ASN. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu Komang sudah hasil brainstorming atau hasil FGD, focus group discussion. Tunggu dulu sebelum saya pindah, saya ingatkan lagi. Saya yakin saya sudah sampaikan itu. Bagaimana kita menemukan angka 5 di aktual itu? Tolong dibantu kalau seandainya Ibu Komang lupa, tolong diingatkan. Untuk menemukan angka 5, kemudian di isu yang kedua juga angka 5, di isu ketiga juga angka 5. Bagaimana caranya itu? Sebenarnya begini Ibu, di dalam tabel ini jarang kita menemukan isu 1, isu 2, isu 3 aktualnya sama semua. Sama semua. Jarang kita menemukan itu. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bisa saja. Karena begini, cara menemukan angka 5 itu benturkan dulu isu 2 dengan 1 mana yang paling aktual. Itu dibenturkan dulu. Pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Kurangnya minat dengan kurangnya minat berhitung, sama-sama ini terjadi. Kurangnya minat membaca siswa dengan kurangnya minat berhitung. Nah, ini kalau diukur benaran, kalau kita diskusi dengan guru matematika, dengan guru bahasa Indonesia, jadi rame ini. Jadi rame, jadi alot. Tapi pada akhirnya kita menemukan angka tertinggi. Begitu kita menemukan aktual, unsur aktual dari 3 isu itu, yang tertinggi kurangnya minat membaca, otomatis berhitung turun. Dia jadi 4. Nah, angka sementara 5 dan angka 5 dan 4 itu bersifat sementara karena belum kita benturkan dengan isu 3. Nah,
Nah, gitu Ibu ya. Nah, saya kasih contoh begini, ini kan bimbingan. Kurangnya minat membaca dengan berhitung, kita benturkan. Kesimpulannya, hasil diskusi yang tertinggi itu adalah, apa yang tertinggi, Bu? Ibu Komang? Ibu Komang? Siapa? Agak hilang-hilang. Nah, yang tertinggi itu, kalau kesimpulan akhir mengatakan yang tertinggi itu minat membaca, maka otomatis minat berhitung nilainya 4. Nilainya 4. Tapi itu sekali lagi saya ulangi, proses menghitung ketika diskusi terjadi itu nilai sementara semua sifatnya. Karena kita belum benturkan dengan isu yang lain. Begitu cara mengerjakan alat ini. Mengoperasionalkan alat ini seperti itu. Nah, setelah kita dapat sementara ya, angka sementara, minat membaca 5, minat berhitung 4, mari kita angkat isu yang terakhir. Isu ketiganya itu rendahnya minat guru terhadap pemanfaatan IT. Ini isu ketiga ini benturkan dengan nilai yang tertinggi, isu A. Isu A. Mana yang lebih tinggi di antara isu 3 dengan isu 1? Isu 1 bukan isu A, isu 1. Jadi begitu cara mengerjakannya. Dengan demikian sulit kita temukan angka sama semua. 555 sulit. Karena kita mencari yang ter. Tetapi bisa jadi kalau banyak orang berdiskusi dia bertahan pada pendapatnya, sudah kita taruh angka sama. Kalau terdapat angka lebih dari satu isu angkanya sama, yang di kolom keterangan itu nilainya sama, maka diperlukan lagi USG. Begitu seterusnya, selesai kriteria aktual, baru kita masuk di problematik. Di problematik ini cara kerjanya juga sama. Nah, ini sudah dibenturkan. Isu 2 dengan isu 1 mana yang lebih problematik? Ternyata isu 1. Angkat 5. Ini kan nilai tertinggi di 5 ini range tertinggi di skala Likert. Range tertinggi dia. Sampai di sini teman-teman bisa menangkap ini. Ya, bisa Bang. Bisa ya? Bisa ya. Apa? Kalau sudah, kalau ada pertanyaan silakan ditanya sebelum saya lanjut lagi ke analisis sebab. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika saya membimbing untuk persiapan seminar itu, saya sampaikan memang saya tidak pernah baca bab 1, bab 2, saya baca cuma ini saja, validasi isu dengan rancangan, dengan tabel rancangan. Itu saja yang saya koreksi. Yang lainnya saya tidak koreksi. Olehnya itu redaksi itu saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman. Ekstra hati-hatilah menulis, merangkai-rangkai kalimat itu kita belajar supaya dia menjadi rasional. Karena saya tidak periksa sama sekali itu. Tidak periksa saya. Saya serahkan kepada kemampuan Bapak dan Ibu. Yang saya mau lihat cuma ini saja. Teknik validasi isu benar atau tidak, kemudian teknik membangun atau menyusun rancangan aktualisasi. Kalau ada pertanyaan di sekitar sini silakan. Tabel APKL. Kita ini ada 9 orang ya. 9 orang di grup ini ya. Siap, iya Pak. 9 dengan Bapak 10 Pak. Ya, 9 orang ini saya minta jangan semua pakai APKL. Ya. Ibu ASTR. Sama cara kerjanya. Ibu Asniwar juga ASTR. Jangan sama semua APKL, 9 orang APKL. Nanti share di mana, cari itu ASTR itu. ASTR itu Bapak Ibu sama dengan ini. A-nya itu aktual. S-nya itu spesifik. Spesifik itu terukur, tidak mengawang-awang. Kemudian P-nya itu transformasi. Transformasi itu isu itu bisa berpindah-pindah. Dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain. Sifatnya transformasi.
Yang terakhir itu relevan, ASTR. Yang dimaksud dengan relevan itu sesuai dengan tugas pokok. Sesuai dengan uraian tugas. Jangan keluar dari uraian tugas. Sama, cara menghitungnya juga sama. Tabelnya kurang lebih sama. Yang lain pakai ASTR ya. Jangan 9 yang ujian APKL semua. Seperti tidak ada, sehingga terkesan kita copy paste. Hanya redaksi isu aktualnya saja berbeda. Yang lainnya sama semua. Ibu Sarmiati, saya minta pakai ASTR ya. Ya Pak, tapi Besar, untuk yang baru-baru ya, ini saya STR dengan masih menggunakan luar. APKL. Ya, Tapi yang baru-baru kemarin saya bikin ini masih APKL Pak, nanti saya ganti. iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya hanya menghindari pengalaman saya kemarin di provinsi, 10 orang semua pakai APKL. Kesannya kita copy paste saja. Kesannya ya. Meskipun itu tidak salah. Tidak salah itu kalau orang menggunakan APKL semua tidak salah. Cuma sebagai pembimbing saya sepertinya hanya menguasai satu alat saja. Padahal ada juga Astrid, kelanjutannya dari ASTR. Ada Astrid. Astrid itu ditambah lagi 2 huruf di ujungnya. ASTR tambah I dengan D. I-nya itu inovatif. Jadi I-nya itu inovatif, D-nya itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kan enak itu kalau 3 orang pakai APKL, ada 2 orang pakai ASTR, ada lagi 3 orang pakai Astrid. Lebih bagus lagi. Asalkan dikuasai kriterianya. Nanti ditanya penguji, jangan bingung. Apa itu A? Aktual, Pak. Apa itu S? Spesifik. Yang dimaksud dengan spesifik itu bagaimana? Terukur, Pak. Artinya paham. Transformasi, T-nya apa? Transformasi. Apa yang transformasi? Artinya isu ini bisa saja berpindah ke tempat lain. Bertransformasi dia. Tidak hanya berlaku pada bidang studi tertentu. Tidak hanya berlaku pada penyakit tertentu di puskesmas, tidak hanya berlaku di unit tertentu di puskesmas, tetapi dia bisa berpindah-pindah. Itu namanya transformasi. ASTR terakhir relevan. Relevan itu dicocokkan dengan uraian tugas pas. Memang bunyi di uraian tugas. Tidak mengada-ada. Kemudian ditambah dengan I, I-nya inovatif, tambah dengan D, D-nya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ada lagi yang terakhir itu yang kalau ada yang lebih hebat dari itu, Bapak, Ibu, kalau ada yang mau, gunakan kriteria OPD. Kriteria OPD. Nah, itu memang harus orang keuangan yang tahu itu, karena itu dihubungkan dengan IKU. Apa itu IKU? Indikator kinerja utama kantor yang ada di kantor itu dihubungkan dengan IKU, dihubungkan dengan agak anulah. Tetapi kalau ini dipakai di OPD, dipakai oleh Bapak dan Ibu, sangat tepat mendongkrak kinerja OPD. Sangat tepat karena dia berkaitan dengan Renstra, berkaitan dengan IKU, berkaitan dengan keuangan, berkaitan, sangat bagus alat itu. Tapi saya rekomendasikan paling sedikit 3 alat yang kita gunakan. 1 APKL, 2 USG, 3 ASTR. Bila perlu nanti kalau sudah muncul semua namanya saya tunjuk ini. Saya sudah mulai tunjuk ya Ibu Sarmiati dengan Ibu Asniwar ASTR. Nanti saya lihat lagi kalau lagi muncul lagi nama. Oke, kita lanjut Ibu Komang. Lanjut. Tunggu dulu. Ada pertanyaan di sini, silakan. Silakan. Ada? Pak. Ya, boleh. Silakan Pak Tawakal. Ya, untuk isu faktualnya ini Pak, apakah yang memperoleh skor tertinggi itu harus di nomor 1 atau bebas Pak? Bisa di nomor 2 atau di nomor 3? Oh, bebas. Ini kan hasil diskusi Bapak. Jadi nilai-nilai ini yang menentukan. Bukan urutan isunya. Nilainya yang menentukan. Ya Pak. Ya. Boleh jadi nilai tertinggi isu ketiga bisa. Karena
Jadi ingat, yang paling penting itu adalah cara menggunakannya harus dipahami betul. Jangan ditanya, Komio pakai apa ke sini? Pakai motor. Bisa naik motor? Tidak bisa. Loh gimana itu? Bagaimana caranya itu? Komio analisa pakai apa? APKL. Coba kerjakan. Oh, saya tidak paham itu, Pak. Bagaimana caranya? Makanya dipahami alat ini. Pahami betul cara kerjanya. Ya. Oke, makasih banyak Pak Tawakal. Jadi diletakkan saja isu sebanyak-banyaknya, baru brainstorming. Kalau ditanya brainstorming siapa dengan siapa ini? Dengan teman-teman yang seprofesi, yang paham tentang objek. Itu syaratnya untuk mendiagnosa dengan menggunakan alat USG, APKL, atau ASTR itu, dia kan harus pakai FGD atau brainstorming. Nah, orang-orang yang terlibat itu dipastikan orang-orang yang paham tentang objek yang didiskusikan. Walau hanya 3 orang saja orang puskesmas sudah cukup. Daripada 30 orang, yang 27-nya orang pertanian. Oh, Ibu Sarmiati juga, saya baru lihat. Ibu Sarmiati cocok ASTR. 3 ASTR ya. Oh, foto ini ya, foto. Sorry. Saya kira peserta baru. Sorry. Nah, lanjut. Masih ada pertanyaan silakan. Masih ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada lagi yang bertanya karena paham, saya sangat bersyukur. Tapi tidak bertanya karena ragu, ini jadi pernah ada keraguan. Ini namanya diklat, latihan. Apa yang ditanyakan lagi? Silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Saya masih menanyakan, Pak, apa namanya? Saya ini kan masih mengangkat isu. Ada 3 isu yang saya angkat ini, Pak. Cuma berkaitan masalah apa namanya, Pak? Sampah. Jadi Tunggu dulu, Bapak kerja saya mana di sekolah ini, Pak. Makanya saya mau tanyakan nih, Pak, apakah kira-kira bisa saya mau angkat itu atau bagaimana, Pak? Karena ada Bapak guru bidang studi guru apa? kelas. Guru kelas SD ya? Iya. Jadi begini, itu isunya itu memang kondisi sekolah itu sangat sangat mendesak penyelesaian sampah itu ya? Iya, karena di sekolah itu Pak, kalau untuk penanganan sampahnya itu kan belum tersedianya itu misalnya tempat pembuangan sampah, artinya tempatnya itu Pak masih sembarang, belum adanya tong-tong sampah. Ya. Jadi begini. Kira-kira bisa saya angkat itu atau bagaimana itu Pak? Makanya masih saya mau tanya. Jadi begini, nanti meredaksikan isunya itu apa itu lingkungan kan itu lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan terhadap apa? Prestasi belajarnya siswa atau minat belajarnya siswa. Jadi harus dikaitkan ke sana dia. Jadi ada lingkungan yang kurang kondusif ya, sehingga menyebabkan rendahnya minat belajar siswa di SD titik-titik. Setelah ditelusuri, salah satu penyebabnya kenapa? Karena persoalan itu banyaknya sampah, belum teratasinya sampah di lingkungan. Boleh. Iya, Pak. Ini ada 3 isu yang saya angkat ini, Pak. Kira-kira ya satu. Kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Tunggu dulu. Itu kesadaran itu saja sudah sulit diukur. Kata sadar itu sulit diukur itu. Diukur dengan apa sadar itu? Nanti hasil akhirnya bagaimana Anda menunjukkan dia sadar? Oh, begitu, baik. Jadi sadar itu kalau dari sisi agama orang pernah melakukan kesalahan kemudian bertobat, itu sadar. Iya. Sadar dari sisi hukum, belum terjadi pelanggaran tapi dia sudah tahu hukumnya begitu, dia hindari itu terjadi. Itu sadar dari sisi hukum. Beda kan?
Satu iya. sudah terjadi, satu belum terjadi. Nah, lain lagi sadar dari pingsan. Kan lain juga itu. Oh iya. Makanya pakai Iya. rendahnya partisipasi siswa. Oh, rendahnya partisipasi ya. Partisipasi siswa dalam, kalau partisipasi itu mudah diukur. Sehingga nanti Partisipasi akhir. siswa Pak Nah, dalam yang kedua, Oh, yang kedua Pak, belum adanya penanganan sampah secara masif. belum adanya penanganan sampah secara masif. Secara masif, iya. Secara apa? Masif, masif. Masif secara keseluruhan ya. Nanti masif ini diterjemahkan satu desa ini. Karena masif itu kan menyeluruh. Penanganan sampah satu desa belum ada ini. Jadi di berarti sekolah lah. Di lingkungan ya, sekolah saja. berarti begitu Pak, lingkungan sekolah saja. Ya, kalau kata masif itu bisa multitafsir orang. Bisa multitafsir dia. Jadi apa tadi ulangi? Isu kedua ulangi. Belum adanya penanganan sampah secara masif. Sudahlah, mendingan langsung spesifik dia, belum Iya. adanya sarana kayak tong sampah tadi itu. Jadi Atau bank spesifik sampah nanti begitu Pak ya? terukur. Iya, kalau masif itu tidak terukur itu. Belum terukur, sulit diukur kalau masif itu. Berarti belum adanya Sarana belum maksimalnya dukungan sarana kebersihan sekolah. Jadi itu pembuangan sampah boleh. Nah, tunggu dulu, sebentar kami punya. Iya. Kita Oke, selesaikan Pak. Ibu Komang dulu. Kita Iya. lompat-lompat ini. Ibu Komang lanjut. Ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, saya cuma baru sampai di sini Pak, tapi ada catatan-catatan kecil dalam menyelesaikan penyebabnya, untuk judulnya Pak. Ibu gunakan alat apa untuk menelusuri sebab? Fishbone Pak. Yang lain fishbone semua. Iya Pak, fishbone. Termasuk saya juga. 5M. Coba kata pelajari kata tree analysis. Biar saya kami tulis saja dulu, saya tidak memaksakan ini. Ada alat tree analysis. Siapa tahu ada yang berminat. Nah, kalau ada yang berminat, kemudian dia kuasai alat itu, pakai tree analysis. Tree analysis itu 3 pohon. Ada pohon masalah, ada pohon sasaran, ada pohon alternatif. Itu bagus itu. Habis pakai 3 pohon itu langsung teorinya McNamara. Pernah dengar teori tapisannya McNamara? Belum Pak. Belum Pak. Pak, Oh begini, ini materi ini sebenarnya saya disuruh menjelaskan itu. ya karena sebelumnya Bapak waktu di agenda sebelumnya itu baru APKL, USG sama fishbone yang dijelaskan Pak. Jadi itu yang kami pakai selama Siapa ini. yang jelaskan itu? Siapa yang jelaskan itu? Hah? Bapak waktu di agenda 1 kan kami sudah Pak infokan bahwa Bapak coachnya kami. Jadi Ya, itu pas, bukan, pas itu bukan tugas pendalaman. saya menjelaskan itu, bukan tugas saya. Hanya saya menyinggung, hanya senggol-senggol saja itu. Iya Pak, jadi pas Bapak menjelaskan di bagian pendalaman materi, jadi dari situ di agenda-agenda selanjutnya alat-alat itulah yang kami pakai Pak. Karena sebelumnya sudah Bapak jelaskan sedikit. Ini alat ini dijelaskan di isu kontemporer. Iya, iya Pak. Nah, kemarin dijelaskan ke alat-alat itu di isu kontemporer. Cuma itu Pak, apa namanya? APKL, USG sama fishbone. Karena itu bukan tugas saya menjelaskan alat itu, karena materinya ada di isu kontemporer. Iya Pak. Di agenda 1 Bapak yang jadi pematerinya kami. Iya, di agenda 1 itu saya cuma nyenggol karena kebetulan mungkin ada pertanyaan ke arah sana, Iya. saya senggol-senggol saja, bukan saya jelaskan. Kalau saya penjelasannya sebenarnya di isu kontemporer. Karena validasi isu di sana. Di materi itu validasi isu. Nah, oke lah. Kalau begitu karena waktu menerima materi hanya diajarkan fishbone, kita pakai fishbone saja. Iya, Pak. Ya sudah share, ya stop share ya, ya boleh. Jadi begini Ibu Komang, sekarang
isu yang tertinggi tadi rendahnya minat baca. Minat baca, Pak. Lantas kalau menggunakan fishbone, itulah yang dibawa ke kepala ikan. Oke. Nah, penyebabnya di tulang pertama apa? Dari manusia, Pak. Dari mainnya. Nah, boleh. Yang pertama, siswa merasa jenuh atau bosan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Kemudian yang kedua, siswa merasa membaca itu sukar. Sulit, Pak. Itu kata jenuh itu. Setiap meletakkan kata, coba dianalisis ya. Kita mulai berpikir spesifik. Kalau jenuh, bosan. Mungkin apa ya, di dalam dunia pendidikan istilah jenuh bosan itu lebih disebut minat ya. Minat. Kalau minat belajar masih sering kita dengar. Minat belajar. Kalau jenuh bosan nanti menyulitkan kalau ditanya penguji, apa yang Anda maksud dengan jenuh dan bosan ini? Nah, nanti merepotkan kita sendiri. Kalau minat, ya masih sering saya dengar istilah minat belajar. Jadi rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran bahasa. Nah, kalau ditanya, kenapa Anda berani membuat statement seperti itu? Nah, kenyataannya Pak, kalau saya masuk di kelas, masih ada sekian persen siswa berbahasa daerah. Berarti menunjukkan minatnya rendah berbahasa Indonesia. Walaupun sudah diberi dorongan apa, itu argumen-argumen membenarkan statement. Jadi statement itu kan kita berani mengatakan rendahnya ini, belum adanya ini, kurangnya ini, lemahnya ini. Nah kalau lemah apa dasarnya? Anda mengatakan itu lemah. Jadi satu, rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Itu mainnya. Mainnya boleh. Yang kedua Ibu Komang. Di tulang yang lain apa diletakkan? Alat, Pak. Alat. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga mengurangi minat siswa untuk belajar membaca. Boleh. Ya, Pak. Yang ketiga. Money. Dukungan anggaran untuk menyediakan alat peraga belum optimal. Oh, itu masih dianu juga itu. Oh iya ya, boleh juga. Masih ada yang lain? Metode, Pak. Metodenya? Guru kurang variatif dan inovatif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Coba lihat. Konsistensi. Ibu bilang metode, tapi isinya media. Konsisten. Media. Kalau metode mengajarnya bermasalah, berarti medianya sudah bagus. Ada juga bagus metodenya, tapi tidak didukung media. Itu saja. Jadi nanti perbaiki itu. Nah, sekarang pertanyaan prinsipnya adalah, apakah semua penyebab itu Ibu selesaikan? Perhatikan ini berlaku untuk semua orang ini. Apakah semua penyebab yang ada di tulang itu Ibu selesaikan? Mengingat waktu dan apa namanya, Pak? Ya, sumber daya. Terbatas, jadi tidak semua penyebab itu dapat terselesaikan. Namun Ibu selesaikan yang mana? Metode dengan medianya, Pak. Metode dan media. Bagaimana Ibu menggugurkan dua penyebab yang lain? Kan USG, Pak. Ulang lagi dijelaskan ya. Ini harus semua perhatikan ini. Ketika penyebab itu lebih dari satu, sumber daya terbatas, tidak bisa diselesaikan semua, maka USG bisa dijadikan alat berikutnya. Nah, USG di sini dia berada di subjudul analisis penyebab. Kalau Bapak dan Ibu gunakan dia di validasi isu, maka dia ada di judul itu. Validasi isu bisa menggunakan USG, bisa APKL, ASTR, dan seterusnya. Nah, untuk validasi, untuk menemukan penyebab utama, sering menggunakan USG.
Dengan demikian dapat disimpulkan kalau seandainya ada penanya, fungsi alat USG itu untuk apa, Ibu? Teman-teman jawab. Pertama, untuk validasi isu. Yang kedua, untuk menelusuri sebab utama. Menelusuri sebab utama ya. Semua itu penyebab itu 4. Tapi yang paling utama atau Ibu ya, kemudian cara menggunakannya sama dengan yang pertama, brainstorming. Oke, sudah ketemu penyebabnya. Coba ini alur berpikirnya Bapak. Kalau ini teman-teman sudah kuasai, saya anggap mudah ini barang. Pertama kan alur berpikirnya ada isu. Isu itu diperoleh menurut pengalaman. Dari sekian banyak isu kemudian divalidasi dengan alat tertentu. Setelah tervalidasi, ditelusuri penyebabnya. Begitu ketemu penyebabnya, kalau penyebabnya terlalu banyak, lebih dari satu, validasi lagi dengan salah satu alat yang kita rekomendasikan, USG. Nah, begitu ketemu penyebab dominan, disitulah muncul gagasan. Jadi bukan gagasan duluan. Tidak mungkin resep duluan ditulis, baru ditanya keluhan pasien, baru diperiksa pasien. Tidak mungkin. Harus diperiksa dulu pasien, baru ditulis resep. Begitu kan logikanya. Nah, gagasan ini sama dengan resep. Sama dengan resep gagasan. Jadi harus diperiksa dulu, baru muncul resep. Didiagnosa dulu, apa penyebabnya dia ini demam ini. Amandel kah? Radang paru-paru kah dia ini? Atau salah urat? Atau infeksi? Resep inilah yang disebut gagasan. Bahasa lainnya gagasan itu adalah inovasi. Nah, jangan bingung. Kalau nanti penguji tanya, coba sebutkan apa gagasannya itu. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu tidak menulis gagasan di situ, menulis inovasi. Nah, sama saja gagasan dengan inovasi. Sama. Oke? Nah, Ibu apa gagasannya? Gagasan saya, Pak. Tunggu dulu Ibu, saya ambil dulu. Ribut suara di luar itu. Tes. Coba Ibu Komang bicara kata saya dengar. Tes. Ya, Pak. Oh, ya sudah. Tunggu dulu. Tes. Ayo. Silakan. Gagasan saya penerapan metode role playing menggunakan dadu dan kartu gambar. Oh, mantap. Inilah gagasannya. Coba lihat alur berpikirnya. Begitu terakhir ketemu penyebab, muncul gagasan. Yang dituangkan di rancangan itu adalah apa yang dituangkan di rancangan? Apa yang dituangkan di rancangan? Gagasan itu bikin sampai 7 kegiatan, 9 kegiatan itu merealisasikan gagasan. Yang dipersiapkan itu tahap 1 persiapan. Persiapan untuk apa? Yaitu merealisasikan gagasan. Menghadap mentor, kemudian diskusi dengan teman-teman guru. Bagaimana menurut kamu saya punya gagasan ini? Habis itu merancang atau mendesain gagasan. Kemudian memfinalisasi gagasan.
Tapi jangan gagasan disebut. Yang tadi itu, yang Ibu bilang tadi itu, apa tadi? Metode role playing menggunakan dadu dan kartu gambar. Metode role playing itu. Desain metode role playing. Atau mengadopsi metode role playing. Buatlah. Waktu Anda mengadopsi apa semua masuklah implementasi metode. Setelah itu evaluasi, selesai. Jadi yang itu rancangan itu gagasan. Gagasan, jangan nanti bingung-bingung lagi. Lain lagi dituangkan di sana. Tidak ada hubungannya dengan gagasan. Gagasan yang mau direalisasikan. Oke? Nah, bersyukur Ibu sudah berani tampil dan saya yakin 95% sudah selesai Ibu pun. Asalkan Ibu ikuti betul penjelasan ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selesai. Itulah keuntungannya orang berani, karena ini kan kita latihan. Nah, dari penjelasan singkat ini silakan. Sebelum saya pindah ke yang lain, apa yang dipertanyakan dulu? Sebelum kita pindah ke peserta yang lain. Mohon izin, Pak. Ya. Apakah itu judul sudah boleh dipakai, Pak? Sementara begini. Coba judulnya tadi. Coba kata. Penerapan metode role playing menggunakan dadu dan kartu gambar untuk meningkatkan minat membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SDN 5 Banawa, Pak. Jadi kalau saya judulnya optimalisasi minat belajar siswa boleh optimalisasi, boleh peningkatan. Yang kita mau tingkatkan minat belajarnya. Alat ungkitnya adalah metode role play. Tuntas kan? Tuntas. Kalau sudah begini, saya boleh kasih tahu Ibu Komang bikin sudah halaman persetujuannya. Nah, boleh dibikin lembar persetujuan, sudah selesai itu, sudah. Apa lagi? Bab 1, bab 2 itu kan copy paste bisa. Copy paste bisa itu, karena kedudukan dan peran sama, nilai-nilai dasar sama, kecuali yang beda-beda itu uraian tugas dan profil kinerja. Itu aja beda. Selebihnya sudah copy paste saja, pinjam Ibu Siti punya, copy. Iya. Makanya yang diperiksa itu cuma itu saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lainnya, coba siapa yang berani? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Bisa ya. share screen. Tunggu, Pak. Kalau judulnya itu peningkatan daya saing produk pangan industri rumah tangga di Kecamatan Sirenja melalui tim pendampingan penerbitan izin edar. Coba balik kata, lokus kasih terakhir lokus. Ya, Pak. Lokusnya kasih terakhir. Kan lokus tadi di tengah itu. Lokusnya Ibu di tengah tadi. Yang pendampingan, Pak. Yang mana itu? Lokus itu kan puskesmas. Oh. Jangan taruh di tengah dia. Oh. Di mana-mana judul terakhir dia. Pada titik-titik. Pada sekolah. Berarti peningkatan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui tim pendampingan penerbitan izin edar di puskesmas atau langsung kecamatannya, Pak? Tidak usah pakai anit. Melalui tim pendampingan saja. Oh, melalui tim pendampingan. Melalui tim khusus pendampingan. Tim khusus. Melalui tim khusus pendampingan. Oh iya, Pak. Pada puskesmas titik-titik. Oh iya. Nah, ini sudah bisa dilihat, Pak? Bisa. Oh, iya, tunggu dulu. Nah, ini isunya ya? Iya, Pak. Tidak adanya coba tidak adanya. Jangan tidak ada. Iya, Pak, karena baru saya, Pak, baru saya yang pengawas farmasi dan makanan, Pak, untuk Kabupaten Donggala. Petugas melakukan pengawasan terhadap produk. Jadi selama ini yang melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan itu orang Kesling, Pak, FKM. Minimal belum adanya. Karena satu ketika bisa diadakan.
huruf besar. Belum adanya SDM pengawas farmasi dan makanan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga. Oh, ini PIRT ya. Iya Pak, PIRT. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku. Oke. Belum adanya produk pangan industri rumah tangga PIRT yang Kemarin Bapak sempat koreksi karena kemarin itu belum ada manajemen ASN-nya. Jadi manajemen ASN-nya itu yang nomor 1, Pak. Kira-kira sudah mewakili itu manajemen ASN. Oh ya, sangat mewakili manajemen ASN. Iya, Pak. Pengetahuan masyarakat, pelayanan publik. Adanya produk pangan industri rumah tangga. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi itu cenderungnya ke pelayanan publik. Iya, Pak. Pelayanan Coba publik. satu lagi, belum adanya kerjasama puskesmas dengan pihak terkait saja. Belum adanya kerjasama. Kalau belum ada ya, kalau sudah ada lantas kondisinya masih seperti ini berarti belum maksimalnya. Karena kan memang sebelumnya Pak belum pernah ada Pak. Kalau belum ada, cantumkan belum adanya kerjasama. Di bagian mana Pak? Supaya terpenuhi unsur WOG. Terserah di poin 4 boleh. Iya, kemarin Bapak kemarin infokan kalau belum adanya produk pangan industri rumah tangga yang mempunyai izin edar ini termasuk WOG karena Oh iya betul. Ya, Dinas Kesehatan sama penanaman modal Pak. Belum adanya produk pangan industri rumah tangga yang mempunyai izin edar dari instansi berwenang, dari lembaga berwenang, dari lembaga yang berwenang. Nah, itu baru WOG. Tahuan WOG-nya. Nah, oke. Coba masukkan yang satu itu manajemen, yang 2 pelayanan, yang ketiga WOG. Oke. Selesai satu kewajiban. Masukkan kata di tabel. Ya, tunggu Pak. Saya post dulu ini Pak. Belum, kalau sudah ada, kalau belum ada. Belum Pak, tunggu. Kalau sudah di tabel, enak kita jelaskan. Ini Pak, tabel. Oh, yang terpilih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi. Dikoreksi Pak. Kurangnya. Iya. Tidak adanya SDM, kurangnya pengetahuan, sama belum adanya produk yang memiliki izin edar. Ya. Kalau menurut saya yang paling aktual. Jangan menurut saya ya. Menurut sesuai hasil brainstorming, hasil FGD, atau paling tidak hasil diskusi. Paling sedikit hasil diskusi. Kalau sudah dengan penguji ya, kalau sudah mau dengan penguji ngomongnya begitu. Ya Pak. Masyarakat mengenai cara produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai peraturan yang nanti gagasannya tadi itu apa? Kita kasih koneksi. Apanya Pak? Gagasannya. Gagasannya itu membentuk tim khusus Pak. Tim khusus itu bertugas untuk mendampingi para pelaku usaha atau masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya supaya memiliki izin edar. Oh, berarti yang tinggi poin 3. Tapi Pak dia apa ya? Di layaknya kayaknya lebih ini Pak, soalnya takutnya nanti tidak keburu waktu 1 bulan itu Pak. Kurangnya pengetahuan berarti tidak cocok gagasan dengan masalah. Karena ini kan pengetahuan. Biasanya pengetahuan itu in-house training, bimbingan praktis. Kalau itu yang mau diselesaikan, kalau pengetahuannya oleh tim. Iya. Jadi tidak cocok solusi, tidak cocok resep dengan keluhan. Kalau gagasannya ini Pak, yang pendampingan itu, jadi bentuk pendampingannya itu mulai dari bimbingan teknis, kemudian edukasi tentang pelabelan, kemudian sampai ke pengurusan izinnya Pak. Begitu maksudnya pendampingan di sini. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar.
sebentar ya. Lia, kayaknya ada orang aneh. Kayak ada orang bayar bunga berapa? Berapa jam? Oke. Nah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara produksi Iya, cara produksi, pangan Pak. olahan industri rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku. Solusinya tadi coba gagasannya tadi sekali lagi. Gagasannya itu membentuk tim khusus pendampingan penerbitan izin edar. Kan izin edarnya itu yang membuat dia connect dengan. Yang ketiga, Coba ulangi. membentuk tim khusus pendampingan penerbitan izin edar. Oh, jangan penerbitan, proses penerbitan. Ya, Pak? Jangan penerbitan, pakai kata proses. Oh, iya. Proses Ya. proses penerbitan. Ya, supaya biar tidak selesai izinnya sudah berproses. Ya, Pak. Nah, Sebenarnya jadi kalau iya Pak, sebenarnya kalau kita lakukan pendampingannya itu poin nomor 2 dan 3 itu bisa tercover. bisa, tapi tidak dalam bentuk izin edar karena dikhawatirkan tidak sampai prosesnya Iya, pasti Pak. sudah jalan prosesnya. Ya. Takutnya tidak sampai waktunya karena biasanya 14 hari kerja. Coba diulangi sekali lagi, tim khusus Membentuk tim khusus pendampingan proses penerbitan izin edar. tim khusus pendampingan saja. Karena dua yang didampingi. Iya, Pak. Cara memproduksinya dengan proses mengurus Iya, izinnya. Pak. Proses pengurusannya. Jadi kalau ditanya apa gagasannya, membentuk tim khusus pendampingan. Oh, tim khusus pendampingan saja, Pak. Ya, tim khusus pendampingan. Itulah idenya itu. Iya, karena proses pendampingannya itu mulai dari BIMTEK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sampai proses penerbitan izinnya. Jadi apa maksudnya ini? Teman-teman, saya jelaskan ini dalam rangka memikirkan ketepatan antara gagasan dengan masalah. Jangan lain gagasannya, lain masalahnya. Itu maksudnya itu. Penajaman-penajaman itu. Karena itu menjadi sangat penting. Artinya jangan orang sakit perut dikasih obat sakit kepala. Nggak nyambung. Lain yang gatal, lainnya digaru. Ya, harus tepat. Jadi cara menganalisis penyebab itu menjadi sangat penting. Setelah itu merumuskan gagasan. Itu maksudnya dialog ini singkat ini. Jangan lagi sampai ada lagi. Nanti begitu kirim ke saya lihat, aduh, kenapa ini jauh sekali ini masalahnya dengan gagasannya. Nah, sekarang Ibu pakai analisis apa ini? Karena yang saya tahu cuma fishbone, Pak, jadi fishbone sementara. Ya, tapi nanti saya ganti lagi. Fishbone tekanannya di mana? Di sistem, di main ya? Di main, Pak. Atau bagaimana? Coba baca kata redaksinya itu nomor 1. Kalau di main itu, yang pertama itu masyarakat sudah merasa cukup dengan hasil penjualan produk industri rumah tangga yang selama ini mereka lakukan tanpa harus mendaftarkan produknya. Yang kedua itu. Tunggu dulu. Itu kan satu itu pernyataan biasa. Iya, Pak. Harusnya dia pernyataan masalah. Anu lagi itu apa? Masyarakat sudah merasa cukup, berarti apa yang rendah itu? Rendahnya inisiatif ya. Rendahnya apa yang rendah sehingga mereka merasa cukup itu? Minat mungkin, Pak. Minat. Coba ulangi kata, karena saya tidak bisa baca itu. Ya, masyarakat sudah merasa cukup puas dengan hasil penjualan produk industri rumah tangga yang selama ini mereka lakukan tanpa harus mendaftarkan produknya. Oh, begini. Ini sebenarnya rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
Karena dia tidak terlalu paham itu pentingnya itu izin itu. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya izin titik-titik. Oh iya Pak. Yang kedua, baca kata yang kedua. Yang kedua itu kurangnya SDM yang kompeten dalam memberikan sosialisasi tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Kurangnya SDM yang kompeten dalam Memberikan sosialisasi tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Yang community in-house training itu apa? Tenaga yang kompeten atau Masyarakat. Ya, dia dipersiapkan menjadi tenaga kompeten dalam memberikan sosialisasi atau mengolah produksi. Mengolah. Oh, jangan itu isunya. Karena itu penyebab yang mau diselesaikan. Lebih baik kemampuannya masyarakat mengelola hasil produksi yang berkualitas itu yang rendah. Karena itu kan yang mau diperbaiki dengan in-house training. Bukan menyiapkan penyuluh. Kecuali ibu berpikir menyiapkan tenaga untuk sosialisasi, beda lagi. Karena in-house berarti demand-nya cuma satu, Pak. Kedua, satu kesadaran tentang izin, yang kedua rendahnya kemampuan mengelola hasil olahan itu. Kan itu mau di house training itu. Iya, Pak. Nah, jadi itu rendahnya rendahnya keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk olahan yang berkualitas. Jadi bukan penyuluhnya yang disalahkan. Yang keliru itu masyarakat, maka in-house trainingnya mengarah kepada masyarakat yang terlibat dalam industri PRIT tadi. Apa tadi? Iya Pak, IRTP. Nah itu. Jadi rubah itu kalimatnya supaya cocok resep dengan keluhan. Iya Pak, saya sudah catat Pak, nanti Nah, masukkan. Sekarang begini. Nah, saya ulangi sekali lagi. Apa yang dituangkan dalam tabel rancangan aktualisasi itu? Gagasan. Gagasan. Jangan cepat sekali lupa. Gagasan. Nah, gagasannya Ibu tadi apa? Gagasannya itu membentuk tim khusus. Bikinlah persiapan membentuk tim itu. Bicarakan dengan mentor. Jadi sebelum tahap persiapan, satu, menyiapkan bahan menghadap mentor. Jadi supaya ada kejelasan target yang mau dibicarakan. Apa mau dibicarakan dengan mentor? Bawa itu nilai sopan, bawa nilai teliti, bawa nilai kerjasama, bawa nilai musyawarah. Sudah. Jadi dari situ mulai masuk nilai dasar. Menghadap. Itu tahap persiapan loh. Satu baru menghadap mentor itu. Ingat? Nah, sebelum menghadap mentor, menyiapkan bahan menghadap atasan. Dalam rangka menyusun bahan itu kasih jelas targetnya. Kalau kejelasan target, nilai dasar apa itu? Kejelasan target. Pasti lupa. Akuntabilitas, Pak. Nah, jadi di situ nilai akuntabilitas titik koma 1. Titik koma baru sebut sudah apa semua yang relevan di situ. Tanggung jawab koma, kejelasan target koma, ketelitian koma, masuk lagi nilai dasar musyawarah, nasionalisme, menghargai pendapat, koma, dan seterusnya. Masalah, jangan sampai teman-teman lupa. Yang dibuatkan nilai dasar itu, yang diintegrasikan dengan nilai dasar itu di mana? Bu Komang. Nilai dasarnya Bu Komang itu diintegrasikan ke mana? Maaf Pak, masih kecil suara saya pakai baris. Nilai dasar itu diintegrasikan kemana, Ibu Asniwar? Keterkaitan dengan mata pelatihan, Pak. Tahapan kegiatan, Pak. Oh. Ya, di tahapan. Ya, tahapan. Di tahapan. Jangan lupa itu. Jangan lupa ya. Jadi nilai dasar itu masuk di tahapan. Semakin banyak nilai dasar masuk di tahapan, itu artinya semakin paham Bapak dan Ibu tentang nilai dasar.
Kemarin itu yang dari mana itu saya kembalikan itu. Dia kirim lewat WA, saya periksa. Setiap tahapan satu nilai dasar. Setiap tahapan satu nilai dasar. Wah, parah itu kalau terjadi. Menghadap mentor satu saja nilai dasarnya, sopan dan santun. Lantas targetnya dibawa kemana itu? Ketelitian, musyawarahnya, nilai musyawarahnya diletakkan di mana? Jadi satu tahapan kasih banyak memang nilai dasarnya. Mana Pandi? 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 Pandi ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya memang saya baca nanti kami punya tahapan nilai dasarnya cuma 1-2 ya. Masih banyak-banyak Pak. memang. Masih banyak-banyak Siap, Pak. memang. Lebih nanti saya coret karena kelebihan. Daripada kekurangan, saya suruh tambah. Siap Pak. Tapi jangan juga semua nilai dasar sudah masuk. Biarlah nanti Bapak yang coret. Tidak bisa juga begitu. Tinggal copy paste ke bawah. Oke. Nah, tahap kedua Ibu. Tahap kedua, setelah persiapan, tahap kedua, desain itu timnya itu. Siapa semua anggotanya. Mendesain tim. Nah, kegiatannya apa? 1, membuat struktur. 2, membuat uraian tugas. 3, membuat time schedule kerja tim. Yang kedua, finalisasi tim. Finalisasi dia berujung pada SK. Menyusun namanya ini, kemudian mengetik SK-nya, tanda tangan SK-nya. Sampai tahap keempat, penyebaran SK tim. Nah, habis itu, bikinlah sudah pekerjaan itu. In-house training, apa semua tadi. Setelah selesai itu, setelah in-house training, apa kegiatan pokoknya tadi itu? Nah, yang berikutnya, proses pengurusan izin. Jadi kira-kira kegiatannya Ibu nanti ini paling sedikit 6, paling sedikit. Prediksi saya sampai evaluasi kemungkinannya 7. 7 kegiatannya. Nah, 7 kegiatan dengan pola minimal. Pola minimalnya begini. Satu tahapan melahirkan 3, satu kegiatan melahirkan 3 Tahapan. Nah, kalau 7 berarti berapa tahapan itu? 21. 21, Pak. Kalau satu tahapan masuk 3 nilai dasar, nah, kali saja 21 kali 3. Nah, itulah nilai dasar minimal yang masuk itu. Minimal. Karena nilai dasar ini kan sangat fleksibel. Hampir semua bisa. Tinggal maunya Bapak dan Ibu mau mencantumkan atau tidak. Oh, perencanaan BIMTEK. Oh, bimbingan teknis ya, oke. Berarti di sini saya harus tambahkan lagi Pak ya, di tahap perencanaan sebenarnya itu harus ada desain tim dulu. Oh, tunggu dulu begini. Atau bagaimana Pak? Atau kegiatan yang berbeda itu? Intinya pekerjaannya Ibu ini kan membentuk tim, itu intinya. Intinya di sini. Jadi begini, tetap Ibu habis seminar itu, tanggal berapa kita seminar itu? Tanggal 17 Pak. Tanggal 18 kalau bukan tanggal merah, Ibu menghadap mentor dulu. Tidak bisa tidak. Pertama karena kita ini orang timur, orang Palu bilang tidak boleh juru-juru. Tetap sawon. Pak Kepala Sekolah, saya mau Pak, hasil seminar kemarin itu sesuai dengan sarannya penguji begini, saya sudah bertanya juga dengan coach. Nah, inilah yang ini. Jadi harus tetap menghadap. Jadi tahap persiapan itu tetap menghadap coach. Bukan coach, mentor. Atau atasan. Nah, sebelum menghadap, siapkan bahannya. Maka tahapan pekerjaannya, persiapan itu sebenarnya menyiapkan bahan, kemudian menghadap mentor. Nah, setelah itu, kalau keluar sudah dari menghadap mentor itu, coba jangan kita pede sendiri. Saya selalu sarankan itu. Ada baiknya kita tanya juga teman-teman yang lain, bagaimana pendapatnya Komyu dengan rencana saya. Itu sudah keluar dari ruangannya Pak Kepala Pustu. Sudah keluar dari situ. Besoknya mungkin, atau begitu keluar, langsung kongko-kongko saja. Itu termasuk bagian dari kegiatan yang direncanakan. Mungkin judul sub kegiatannya itu berdiskusi dengan teman sekantor. Atau teman apa begitu. Teman seprofesi juga boleh. Jadi diskusikan, jangan kita pede sendiri, wah sudah. Karena itu membangun membangun basa-basi itu
Walaupun niatnya sekedar ini saja, walaupun nanti dia tidak setuju, tidak lantas kita tidak laksanakan. Kita kan hanya ingin membaca pendapat orang, deteksi dini pendapat publik. Kira-kira begitu. Pendapat publik itu maksudnya orang di sekitar kita. Habis sudah persiapan. Habis sudah persiapan itu bentuk dulu tim, karena tim yang melaksanakan ini, BIMTEK ini. Iya. Kan pekerjaannya tim ini BIMTEK ini. Nah, desain dulu timnya. Ini ketua, sekretaris, seksi pertama ada seksi apa ya? Seksi peningkatan SDM. Seksi SDM lah, karena itu ada in-house training. Kemudian ada seksi yang mengurus izin. Seksi regulasi barangkali. Bagian regulasi. Dua seksi saja karena cuma pekerjaannya cuma itu. Buatlah unsur ketuanya. Nggak usah pakai bendahara karena tidak ada uangnya. Iya, Pak. Ya, ketua, sekretaris, seksi. Atau bidang. Atau apalah namanya. Habis itu, habis didesain strukturnya, desain urean tugasnya. Urean tugasnya kan cuma dua ini. 1, menyiapkan peserta, 2, menyiapkan tempat, 3, menyiapkan narasumber, 4, menyiapkan jadwal, 5, menyiapkan materi. Nah, melaksanakan in-house training. Yang kedua, menyiapkan dokumen, membuat draft usulan izin, kemudian finalisasi, mengajukan izin, dibuktikan dengan tanda terima dari lembaga yang berwenang mengelola izin. Nah, itu sudah pekerjaan tim semua itu. Jadi sudah 4. Sudah 4 ya. Coba lihat Ibu ya, persiapan. Habis persiapan, desain tim. Yang ketiga, finalisasi tim. Sudah ditandatangani ini. Sudah sampai SK sudah. Itu yang keempat tadi, Bu. Yang kelima, melaksanakan BIMTEK. Yang keenam, melaksanakan proses izin. Membuat proses izin. Makanya saya prediksi tadi dengan melihat judul itu paling sedikit 7 kegiatan. Paling sedikit. Oke. Sudah, selesai sudah ini. Tinggal nanti saya tidak ikut campur lagi bagaimana Bapak dan Ibu memasukkan nilai dasar. Tidak perlu lagi saya arahkan di sini. Kalau itu saya arahkan lagi, kita mundur 5 langkah itu ke belakang. Oke? Iya, Pak. Jadi ini nanti turun di kegiatan ketiga ini. Iya, Pak. Nggak usah direncanakan. Nggak usah direncanakan. Langsung saja pelaksanaan BIMTEK. Nanti kegiatannya 1, menyiapkan peserta. 2, menyiapkan materi. 3, menyiapkan narasumber. Ini banyak nanti di situ. Setelah disiapkan baru dihubungi narasumbernya. Disusun jadwalnya. Oh, nanti lampirannya tebal sekali. Kalau sudah seminar akhir. Oke? Ya, Pak. Kalau sudah jelas, kita tinggalkan dulu Ibu. Oke. Terima kasih, Pak. Yo, masih ada yang lain silakan. Karena kita istirahat jam. Sudah hampir ya? Belum habis, Pak. Belum kami. Sudah habis. Ya. Satu orang lagi. Ayo, Pak. Ya, Nggak bisa, Pak, sampai sekarang. Oh, enggak bisa Pak Tawakal punya? Tidak bisa, Pak. Nggak Sudah bisa. disarankan untuk keluar. Tetap. Oh, iya. Kalau begitu dulu. Itu juga dipersiapkan baik-baik gitu. Yo. Ayo, masih ada satu orang silakan Habis, Pak. Ya. Masih seperti ini, Pak. Untuk sementara menggunakan USG, Pak. Yang mana isunya dulu? Rendahnya Ini, Pak, ini. perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan SDN 22 Banawa. Kalau Pak Anu tadi lingkungan itu di SDN mana itu? Pak apa nih? 20, Pak. SDN 20 Banawa, Pak. Sekuatnya sama-sama di SDN 22 urusannya sampah semua. Rendahnya perilaku bersih dan sehat. Sehat. Apa ini? Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Siswa atau guru ini? Siswa, Pak. Nah, taruh siswanya. Ya. Rendahnya tingkat kehadiran siswa kelas 2 SDN 2 Banawa. Maksudnya ini seluruh kelas ini? Di Oh, kelas sebelahnya. 2. Siswa kelas 2 saja. Kelas 2 ini saja, Pak.
Rendahnya tingkat kehadiran siswa kelas 2 SDN. Kalau fenomenanya menyeluruh, enggak apa-apa. Jadi semua, nanti kita buat kegiatannya tidak hanya untuk tunggu dulu. Untuk kelas 2, Pak. Sudah dulu. Yang terpilih nanti mana ini? Yang nomor 3, Pak. Kalau begitu kasus seluruh siswa itu, jangan kelas 2. Karena itu isu tidak terangkat juga. Berarti rendahnya tingkat kehadiran siswa SDN 22 Benawan. Nanti pertanggungjawaban dengan kepala sekolah ya. Iya, Apa argumennya itu? Argumennya dari mana Anda berani membuat statement rendahnya tingkat kehadiran siswa? Nah, tentu ada argumentasinya. Carikan datanya. Carikan datanya. Siapa yang kasih hidup motor? Oleh. Tidak jadi pergi bahan buat cuci motor, cuci mobil. Yang ketiga, rendahnya pemahaman siswa dalam mengenal huruf abjad. Nah, ini baru kelas 2. Baru kelas 2. Kelas 2 SDN. Nah, analisis, ya enggak apa-apa pakai USD, enggak apa-apa. Coba mana hasilnya? Hasil tabelnya. Ya, stop. Nah, coba analisis penyebabnya mana? Coba lihat Ibu, clear Ibu, tunggu dulu, kasih dulu Ibu. Kasih dulu. Terus. Nah, kenapa ada lagi tabel? Tunggu dulu. Salah penempatan sebenarnya harus dibawa ini, Pak, keterangan ini. Jangan, Aduh, Pak. Udah, nanti carikan waktu kita Zoom saja ya. Iya, Zoom Pak, saja iya, Pak. kalau Pak Afgan, saya juga pamit.